إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق، شهادة لا ريب فيها ولا شك. اللهم إنا نسألك أن تجعلها آخر كلمة نلفظها عند الممات، وكلمة تنجينا بها من عذاب يوم الحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, sampai pada hari ini dan sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, melaksanakan berbagai macam kegiatan agenda-agenda kita, dan terutama pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh aktivitas kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah hafizakumullah, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari yang sangat mulia ini. Marilah kita ikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan segala larangannya. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba-hambanya yang kelak layak menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hafizakumullah. Tema kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sama-sama kita mengetahui bahwa kita sebagai umatnya diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa iman kita tidak sempurna kalau kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW harus lebih besar ketimbang cinta kita kepada diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman kalian sampai aku, kata Rasulullah SAW, sampai aku lebih dicintai daripada cintanya kepada orang tuanya, daripada cintanya kepada anak-anaknya, dan daripada cintanya kepada orang lain. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Cintaku kepada engkau ya Rasulullah sama dengan cintaku kepada diriku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau bisa mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri wahai Umar." Jamaah hafizakumullah, sampai kemudian Umar menata dirinya dan sampai Umar merasakan bahwa memang akhirnya Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Jamaah hafizakumullah, itu semua kita fahami bahwa kita wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jarang kita katakan adalah bagaimana cinta Rasulullah kepada kita, kepada umatnya ini. Jemaah hafizakumullah, ternyata ketika kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata cinta Rasulullah kepada kita begitu dalam, begitu kuat. Jamaah hafizakumullah, di antara bentuk-bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita adalah bahwa Rasulullah SAW senantiasa mendoakan kita. Setiap sholatnya Rasul mendoakan kita semuanya. Semua orang-orang beriman didoakan Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah begitu kuatnya imannya kepada kita semua, kepada umatnya ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri. Dia juga manusia seperti kalian juga, yang mana sifat-sifatnya adalah azizun 'alaikum, azizun alaihi ma'anittum, bahwa dia sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kalau kalian derita, maka Rasul merasa berat. Kalau kalian susah, Rasul merasakan berat. Rasulullah merasakan betapa beratnya dalam diri Rasulullah ketika umatnya ini merasakan penderitaan. Harisun alaikum, Rasulullah begitu perhatian kepada kalian semuanya, kepada orang-orang yang beriman, kepada umatnya ini. Perhatian dan sangat ingin supaya umatnya selamat, supaya umat terhindar dari berbagai macam malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Harisun alaikum. Jemaah hafizakumullah, inilah Rasulullah SAW sangat perhatian kepada kita dan sangat menginginkan kita semua selamat baik dunia maupun akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, bahwa Rasulullah itu sangat raufur rahim, sangat belas kasih kepada umatnya. Jemaah hafizakumullah, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mendoakan kita, selalu menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya ini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Rasulullah, ud'ullah li," kata Aisyah. "Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah SAW mendoakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat." Maka Rasul mendoakan, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Aisyah ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah, yang rahasia maupun yang terang-terangan ya Allah, ampunilah segala dosa Aisyah ya Rasul ya Allah." Maka
Aisyah begitu gembira mendengar doa Rasul tersebut. Rasulullah yang berdoa pasti mustajab, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan doanya adalah ampunan segala dosa-dosanya. Aisyah sebegitu bahagianya sampai Rasul mengatakan, wahai Aisyah, apa kamu bahagia wahai Aisyah? Tentu ya Rasulullah, saya bahagia sekali. Bagi saya gak bahagia, engkau doakan seperti itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah, itu adalah doa yang sama kepada umat muslim seluruhnya setiap aku sholat. Doa Rasulullah itu adalah Allahumma gfir li ummati ma taqaddamu wa ma min dunubihim wa ma ta'akharu wa ma asarru wa ma a'lanu. Ya Allah, ampunilah umatku ya Allah, semua dosa-dosanya Allah yang telah lewat, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun yang rahasia. Jamaah hafizakumullah, Rasulullah selalu mendoakan kita semuanya. Rasulullah ingin kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hafizakumullah, sampai kemudian Rasulullah itu ingin berjumpa dengan kita semuanya. Rasulullah ingin ketemu kita semuanya. Rasulullah rindu dengan kita semuanya, umatnya yang belum pernah Rasul lihat. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Sungguh aku ingin sekali, aku rindu sekali ingin bertemu dengan umatku, ingin bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, ya Rasulullah, apakah bukankah kami ini adalah ikhwan engkau ya Rasulullah, saudara engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, engkau adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi ikhwanku, saudaraku adalah ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Ikhwanku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum melihat aku. Jamaah hafizakumullah, siapa mereka? Umat Rasulullah, orang-orang beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Rasulullah sangat rindu dengan kita semuanya. Rasulullah ingin melihat kita semuanya, sehingga nanti di hari kiamat Rasulullah menunggu di telaga Al-Kautsar. Di telaga Al-Kautsar Rasulullah menunggu umatnya. Di sana telaga yang barang siapa minum di situ maka tidak akan haus selama-lamanya. Jamaah hafizakumullah, ini Rasulullah rindu dengan kita semuanya. Jamaah hafizakumullah, oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya ini susah, tidak ingin umatnya ini merasa berat dalam kehidupannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha supaya beban umat ini ringan, beban umat ini tidak terlalu berat, sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meminta kepada Allah untuk diringankan. Jamaah hafizakumullah, kita ingat ketika Rasul Isra Mi'raj, maka sesungguhnya Allah perintahkan untuk umat Islam ini sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Allah perintahkan sholat 50 kali sehari semalam untuk umat Islam. Rasulullah juga merasa berat waktu itu. Rasulullah bingung bagaimana caranya supaya kemudian bisa diringankan kewajiban ini. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa menguatkan, wahai Muhammad, umatmu memang tidak akan mampu sholat 50 kali wahai Muhammad. Maka Rasulullah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diringankan separuhnya 25 kali dalam sehari semalam. Turun lagi kepada Rasul, turun lagi dan ketemu Nabi Musa kembali. Rasul masih bingung, masih berat banget. Kalau Nabi Musa, wahai Muhammad, memang umatmu tidak akan mampu wahai Muhammad. Maka Rasul balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan kembali, sampai akhirnya diringankan 10 kali dalam sehari semalam. Tapi kemudian Rasul masih merasa ini masih berat 10 kali sehari semalam itu, dan minta kembali kepada Allah, diringankan kembali, dan akhirnya diringankan di 5 kali dalam sehari semalam. Inilah sholat yang kita lakukan sehari selama ini.
Yang aslinya adalah 50 kali. Meski demikian jamaah hafizakumullah, kita sholat 5 kali, namun bagi Allah Subhanahu wa taala sama nilainya dengan 50 kali yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Jamaah hafizakumullah, Rasulullah sangat sedih ketika umat ini dibebani dengan terlalu berat yang mana umat Islam tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Jemaah hafizakumullah, banyak sekali. Di antara adalah kewajiban salat Isya misalnya. Aslinya adalah di tengah malam, jam 12 malam. Itu kewajiban salat Isya-nya. Tapi Rasulullah minta kepada Allah diringankan sehingga jangan terlalu malam. Sehingga sekarang kita salat Isya sekitar jam 7:03. Jemaah hafizakumullah, kalau tengah malam kasihan, berat. Sehingga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cinta Rasul kepada kita semuanya, tidak ingin kita berat, tidak ingin kita itu susah dalam kehidupan kita. Jemaah hafizakumullah, maka inilah Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita semuanya, tidak ingin kita berat. Jemaah hafizakumullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, laula ana syaqqa ala ummati la amartu bi siwak kulli salatin. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku tidak khawatir merasa berat umatku ini, tentunya ada kewajiban umatku untuk bersiwak setiap mau sholat atau mau wudhu. Tapi karena aku khawatir mereka terlalu berat, sehingga itu hanya disunahkan saja, tidak sampai diwajibkan. Jamaah hafizakumullah, inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah ingin kita itu diberikan beban yang terlalu berat, namun sayangnya sudah diringankan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang masih juga malas. Jamaah hafizakumullah, ini Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW punya doa yang mustajab untuk Rasulullah SAW, tapi itu Rasulullah sembunyi, Rasulullah simpan semuanya, gak Rasul pakai semuanya. Kenapa? Rasulullah simpan, Rasul tabung untuk nanti bisa digunakan memberi syafaat di hari kiamat untuk umatnya. Itu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, semua nabi punya doa yang mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi punya doa yang mustajab dan semuanya telah menggunakannya pada waktu di dunia. Tapi aku tidak. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi aku tidak. Aku simpan doa-doa mustajab itu. Gak aku pakai itu semuanya. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipakai untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatku di hari kiamat. Membebaskan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hafizakumullah, lihat betapa sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. Cinta Rasulullah kita semuanya. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau mau wafat, yang diingat siapa? Umatnya, kita semuanya. Bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan istrinya, tapi kita semuanya diingat Rasulullah SAW. Ummati, ummati, ummati. Padahal Rasulullah mengetahui di masa depan bahwa cucunya akan dipenggal kepalanya. Namun toh demikian itu tidak membuat beliau beban. Yang diingat terus umatnya ini. Ummati, ummati, ummati. Wabaka. Rasul menangis mengingat kondisi umat ini, mengingat nasib umat ini nanti dari kiamat nanti. Sampai Rasul menangis dan bergetar arsy. Sampai Allah mengutus Jibril alaihissalam, wahai Jibril, datangi Muhammad. Dia menangis, dia sedih memikirkan umatnya ini. Datangi wahai Jibril. Datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Wahai Muhammad, tenanglah kamu. Allah akan mengampuni seluruh umatmu ini. Maka kata Rasulullah SAW, semua umatku nanti akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man abah, kecuali yang tak mau. Paman jabah, siapa yang tak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah.
yang mentaati aku maka semua masuk surga, dan yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau mengikuti aku. Jamaah hafizakumullah. Inilah Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita. Maka wajar kita diperintah oleh Allah untuk mencintai Rasulullah SAW. Sangat wajar kita diwajibkan Allah untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah begitu cintanya kepada kita semuanya, pada umatnya ini. Jamaah hafizakumullah. Maka marilah melalui mimbar ini, marilah kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Kita ikuti Rasulullah SAW. Kita taati sekata Rasulullah SAW. Kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita. Beliau adalah qudwah hasanah kita, teladan kita yang terbaik. Tidak ada manusia yang selain Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang terbaik. Maka marilah kita jadikan Rasulullah sebagai teladan kita, uswah hasanah kita dalam segala aspek kehidupan kita. Jamaah hafizakumullah, marilah kita tingkatkan cinta kita dan keteladanan Rasulullah SAW kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah pergaulan, masalah muamalah, masalah berekonomi, masalah berbudaya, masalah berpolitik, semuanya kita ikuti Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan diberikan kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha wa ati'uh la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Thumma sallu 'ala nabiyyikum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا داعيا إلا قومته، ولا داعيا إلا قومته، ولا داعيا إلا قومته يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم 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 أهلك المشركين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين، اللهم انصر إخوان المجاهدين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين وفي غزة. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم انصر، اللهم انصر نصرا عزيزا. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أصلح بين قلوبهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود الغاصبين الظالمين وأعوانهم، اللهم أهلكهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جماعتهم، اللهم احصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا الصلاة فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.